Puji nama Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Baitan Sidoarjo. Juga saya ingin menyapa jemaat sekalian yang sudah datang ke tempat ini dan juga jemaat yang beribadah lewat YouTube. Saya mengucapkan selamat pagi, shalom. Shalom, ada sekalian, shalom. Berikan undangan bagi sama-sama menyambut suasana Natal minggu depan. Kita siapkan hati, siapkan pikiran kita supaya kita boleh menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan, dan juga kita boleh memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan, untuk memperingati hari ulang tahun Tuhan Yesus yang sudah lahir di dalam dunia untuk menebus setiap dosa di sini. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita akan berubah lebih maju berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau masih tetap dan akan selamanya baik pada kami, bahwa selalu menyertai kami, Kau selalu menjaga setiap kami Tuhan. Kami cuma tempat ini supaya kami boleh datang tempat ini Tuhan. Semua itu bukan karena wakil kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar pagi hari ini kami datang Tuhan dengan rasa yang haus dan lapar bertemu dengan-Mu untuk memuji dan memohon kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus sertai pada kami pagi hari ini, dari awal pertemuan sampai akhirnya. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang belum hadir tempat ini maupun yang berhalangan hadir. Kami berdoa untuk setiap mereka supaya minggu depan di acara Natal Tuhan kami boleh bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu setiap ibadah kami, setiap acara kami Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap acara, setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memberkati setiap kami Tuhan, memberkati dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Doa kepada Tuhan yang kudus, Allah yang besar. What is the land? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the land? What is the land? You are holy.
is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, holy. What you love, Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Description to marvelous for to wonderful comprehension like nothing ever seen on earth. Who can match your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beyond description, majesty and joy above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. For
days I will not in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I can sing all the goodness of God. You have led me to the fire. You are close like no All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing. Kami akan lebih lagi bersorak-sorai memasuki gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami naikkan pujian penyembah kami yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Ada sukacita boleh lambaikan tangan. Yang diberkati boleh sapa kanan kirinya. Bilang shalom, shalom. Haleluya. Mari kita masuki gerbang Tuhan.
semangat lagi, bersukacita lagi karena kita minggu depan akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Haleluya. Yuk, bareng semuanya.
your hands. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I'm in love with you. I'm in love with you. To your plans, you are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I will trust. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will go with you. I will walk with you. I surrender to your hands. You are carrying all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will go with you. I will walk with you. I surrender to your hands. You are carrying all my struggles. Lord, I trust in you. Even when it's hard to see now, I will leave your name on high. Your day is broken, and my heart has been set free. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. Such a I will go with you. I
percaya Tuhan, kami percaya padamu sepenuhnya dalam segala keadaan kami, dalam struggle perjuangan kami. Tuhan, Engkau adalah jalan keluar bagi kami, Engkau juru selamat kami, Engkau yang menjadi Allah yang menyediakan segala sesuatu. And I believe. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Saatnya kami akan mendengar firman. Biarlah kami duduk diam seperti Maria. Biarkan Roh Kudus untuk berbicara, menyorakkan segala hal yang tidak berkenan dan yang mengganggu pikiran kami, yang membuat kami tidak fokus. Kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada adalah kami berserah, kami mau fokus, kami mau konsen. Roh Kudus, bukan hati kami, meteraikan firman Tuhan ini dan sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki-Mu, salib-Mu Tuhan, yang adalah satu nama yang ditinggalkan, yaitu nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Silakan duduk. Ya, 1 minggu tidak bertemu, kayak mungkin 1 tahun ya. Saya minggu lalu jam segini dengan Ibu Gembala untuk perjuangan. Iya, tidak biasanya meninggalkan ibadah, tapi karena hal tertentu jadinya saya tidak bisa beribadah. Iya, persis seperti yang kita akan renungkan bersama mengenai kasih yang tidak terbatas, Amazing Grace. Saya menyiapkan renungan ini mestinya hari Minggu pertama, tapi digantikan karena ada sesuatu dan lain hal. Saya jatuh kenapa Tuhan yang membuat dan tetap tema ini sampai pada peristiwa minggu lalu, di mana saya mengalami peristiwa yang menjadi berkat Natal. Berkat Natal itu bukan hanya terima uang, terima berkat, sembuh ya. Minggu lalu juga terima berkat. Iya, kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih karunia Tuhan, mungkin masalahnya tidak terselesaikan. Meskipun secara manusia mungkin iya, mungkin ada sebagian jemaat yang bertanya-tanya kenapa. Ya, minggu lalu itu Sabtu saya mengantar Ibu Gembala yang pinginnya reuni, tapi di tengah perjalanan menuju lokasi di Pesanggerahan ya, lanjut mobil kami ditabrak dari belakang, dan singkat cerita kami justru yang mau menolong, tapi akhirnya mendapat masalah. Ya karena oknum, saya sebut oknum ya, saya sebut oknum, justru kami yang diperas baik oleh tua-tua desa maupun oknum juga dari yang berwenang ya, sampai akhirnya saya yang harus mengatasi karena driver atau supir tidak bisa. Jadi saya harus turun tangan, saya harus minta maaf, saya yang harus minta ampun, saya yang harus merendahkan diri. Itu proses, memang kesabaran saya lagi diuji ya. Tapi karena saya sudah menyiapkan Amazing Grace, jadi itu saya anggap bukan Desember kelabu, tapi kita akan melalui bersama. Kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menyambut Natal. Amin. Hari ini kita akan merenungkan kenapa sih kita merayakan Natal, kenapa Pak Agus sudah menyiapkan dekor ini bersama kaum muda. Kenapa? Apa yang melandasi? Ya, ini di tengah-tengah kita ada Mr. Yoyo, ini satu perjuangan sama saya, masih bujang dulu juga ya,
Dulu kalau Natal ini dia yang mendekor. Nanti berarti tahun depan Pak Agus bisa dibantu lagi sama Pak Yai. Ya. Haleluya. Kita akan mengenai Yohanes 3:16. Sudah hafal ayatnya? Yohanes 3 ayat 16. Coba dibaca dalam hati. Siapa yang hafal? Oh, sudah ditanyakan. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena ada yang belum tahu ayat ini? Rasanya setiap orang percaya pasti tahu ayat ini. Tapi pernahkah kita merenungkan ayat ini bukan hanya di acara Natal, bukan hanya di acara Paskah? Mungkin kita akan membaca, mendengar berkali-kali dengan hafalan. Ya karena dengan hafalan itu pokoknya karena begitu besar kasih Allah ada yang tidak biasa mengenai. Tapi setiap kita merenung apa yang Tuhan mau. Kenapa panitia Natal saya tanya, kenapa mau berjuang sampai malam untuk mendekor, kenapa mau melayani? Biar hari ini kita merenungkan. Hari ini kita merenungkan kasih yang terbatas, the greatest gift, hadiah terbesar. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kenapa saya katakan the greatest gift atau pemberian terbesar atau amazing? Biasanya kita bilang amazing grace. Satu, dari ayat ini dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Allah, sekali lagi Allah, Tuhan. Iya. Mazmur 83 ayat 12. Mazmur 83 ayat 12. Dikatakan biarlah mereka. Kalau di saya Mazmur 83 ayat 18, mungkin di 19 kalau di ayat supaya mereka tahu. Ya. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama yang maha atas. Inilah Allah kita. Amin. Kita percaya sama Allah pencipta langit dan bumi. Ada yang nggak percaya? Ada yang nggak percaya nggak? Coba katakan yang percaya Tuhan Allah kita. Kalau nggak percaya mungkin nggak perlu ibadah. Mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Kita menerima hadiah dan sang pemberi hadiah adalah Allah. Bayangkan yang memberi hadiah adalah Allah sendiri. Biasanya hadiah atau kado itu akan berkesan kalau seseorang yang memberikan itu ada di hati kita. Benar? Yang cowok apabila dikasih pacarnya hadiah pertama kali biasanya ingat. Benar? Yang cewek juga begitu. Kalau yang ngasih mungkin ibu gembala, oh biasa. Tapi kalau si dia, oh disimpan baik-baik. Benar? Dan ini yang mengasihi hidup kita, yang memberi nafas kita, yang membuat Bapak Ibu adik-adik bisa berjalan di bait adalah Allah. Pertama kali yang kita renungkan
hadiah Natal kita yang memberi adalah Allah. Amin. Dan kenapa sang pemberi mau memberi? Kenapa Allah begitu mau memberi kita? Yang harusnya kita ini siapa? Pernahkah kita berpikir, oh ya saya soalnya dari zaman bayi sudah anak Tuhan, KTP saya sudah Kristen sejak lahir. Coba mulai saat ini kita berpikir, kenapa yang ada di sini itu disebut anak Allah? Kenapa yang ada di sini di ruangan ini kita disebut anak Allah? Bukan satu kebetulan. Kenapa ibu bagi ada di tempat sini? Kenapa bapak semua ke tempat ini? Kenapa ada di tempat ini? Pernahkah terpikir kenapa saya diselamatkan? Kalau seperti ini bikin saya menangis. Kita ini siapa sih? Kita yang mestinya orang brengsek, yang kita yang mesti masuk neraka, yang mestinya kita ada di tempat sampah. Kenapa diangkat Tuhan? Kenapa yang kita berkali-kali jatuh, tapi Tuhan tetap mengasihi kita? Why? Dikatakan karena begitu besar, because He love. Begitu besar Allah mengasihi dunia ini dalam arti ciptaan, yaitu manusia yang berdosa, yang harusnya ada di tempat yang tidak layak, tapi kita dijadikan layak. Yohanes 4:6. Coba ditayangkan. Yesaya 64 ayat 6. Bisa dibacakan mungkin dari belakang. Ada yang kelihatan? Pak Agus bisa membacakan dari belakang dengan suara keras. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap, dan oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Lihat, kita ini seperti kain gombal kotor. Thomas Nabi Yesaya mengatakan kita ini pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak layak, tapi dijadikan layak karena Tuhan mengasihimu. Kau ada tempat ini, kau yang ada diselamatkan, yang melihat video ini, itu karena begitu besar Allah akan mengasihi kita. Kira-kira kita menyadari enggak? Yang menjadi dasar pelayanan kita, menjadi dasar ibadah kita, karena Allah mengasihimu. Amin. Kita sudah dianggap the greatest love. Mestinya yang paling lain itu yang dikatakan Markus 1 ayat 11. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kekasihi, kepadamulah aku berkata." Siapa yang dimaksud? Satu-satunya yang pribadi yang harusnya dikasih. Tapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya.
yang diperkenannya untuk turun di bumi. Adakah di tempat ini seorang ibu atau seorang ayah yang punya anak tunggal kemudian diserahkan bagi Tuhan? Satu pertanyaan sederhana, kira-kira mungkin kalau yang anak tunggal, di sini ada yang anak tunggal? Atau di sini ada Stefani? Kalau Stefani jadi pendeta boleh buat dia. Tapi Tuhan, Dia mengutus anaknya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya anak. Pemberian terbesar yang cuma satu dikasih, dan satu-satunya anak ini berapa banyak yang dikasih, berapa banyak yang diberi kasih karunia. Coba perhatikan ayat itu. Supaya setiap orang yang percaya, Dia mengorbankan anaknya untuk setiap orang. Biasanya kalau kita manten, kalau kita ulang tahun, kalau mungkin hari ini adalah sekolah minggu, orangnya terbatas, betul? Di sini ada yang mau manten? Yeski sudah merancangkan kapan mau manten? Undangannya berapa banyak? Adakah Yeski nanti setiap orang yang dikenal, setiap orang yang di jalan mau diundang? That is God. That is who you are di minggu depan. Setiap orang. Bayangkan pemberiannya yang satu tapi untuk setiap. Katakan setiap. Tidak ada pengecualian. Setiap yang percaya. Tidak terbatas. Amazing. Amazing. Itulah Allah yang kita kenal. Mestinya kita bobrok, mestinya kita gak ada di sini, mestinya kita ada di temannya mungkin Madun Bondro, bintang-bintang film yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita dijadikan anak. Ya. Setiap orang yang percaya. Apa yang dikatakan Lukas 10, satu berita yang menggemparkan dunia. Ayat Lukas 2 ayat 10, Lukas 2 ayat 10, apa yang dikatakan? Ini ayat Natal di setiap ibadah. Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk. Sekali lagi saya tanya, ada undangan untuk seluruh bangsa? Seluruh bangsa. Kalau bukan Allah kita, no. Amazing. Sangat besar anugerah. Amazing grace. Itulah Allah kita, sehingga setiap seluruh bangsa ada kesukaan besar di hari Natal ini. Natal dan salib tidak bisa dipisahkan. Amin. Dengan peristiwa Natal, Yesus lahir, dan Dia lahir untuk mati. Ada yang suka mungkin, oh iya, saya akan hamil, ibu-ibu di sini, kemudian anak saya akan persembahkan. Ada? Tapi Kristus lahir, dan Allah sang pemberi saja, katakan tadi di awal, sang pemberi hadiah, sang pemberi hadiah, dan yang menjadi hadiah itu sendiri lahir untuk mati demi kita. Itulah yang membuat iman kita
diteguhkan. Itulah yang membuat dasar pelayanan kita. Jadikan itu menjadi satu patokan, satu dasar, satu prinsip bahwa saya melayani bukan untuk show, bukan untuk sesuatu yang dilihat manusia, tapi saya melayani, saya beribadah karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena tujuan, sekali lagi tujuan pemberian, motivasi, goal, amazing lagi. Ayat ini penuh dengan amazing grace. Apa tujuannya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Satu tujuan yang mulia, dia memberikan hadiah yang luar biasa supaya yang percaya beroleh hidup kekal. 1 Yohanes 4 ayat 9, coba dibuka. 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Oke, Bapak yang bisa membacakan dengan suara yang keras. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Tujuan, goal, motivasi Allah supaya dia mengutus anaknya yang tunggal, sehingga ada pengharapan bagi kita. Dunia sedang menuju ke kegelapan, dikatakan 2023 semakin gelap. Tapi biarlah oleh karena kasih Allah, amazing grace, kasih karunia Allah, ada pengharapan. Amin. Dikatakan iman pengharapan dan yang terbesar adalah, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Ya. Kasih itu adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 4:16 bahwa Allah adalah kasih. Sekarang kita kembali. Apa tujuannya? Apa motivasinya? Banyak orang melayani, banyak orang beribadah. Di sini tidak ada yang saya sebutkan nanti. Apa tujuan orang ke gereja? Apa tujuan orang lain di gereja? Ada satu kisah seorang yang selalu datang gereja lebih awal. Kalau di sini jam 8, dia setengah 7 ada di sini. Ini di suatu gereja, bukan di sini. Jam 8 ibadah, setengah 7 sudah di sini. Sang pendeta bertanya kepada seorang bapak ini, "Brother, Pak, kenapa Bapak selalu setia? Ibadah jam 8, dia bukan jam 8 kurang 5 datang, bukan. Bukan jam 8 kurang 10, apalagi jam 8 lebih 5. Kenapa Bapak jam setengah 7 sudah datang? Apa Bapak rindu di pelataran rumah Tuhan?" Dan begitu biasanya, saya di gereja, saya mau hidup, saya mau mengabdikan diri saya. Apa Bapak rindu di pelataran Tuhan? Karena Tuhan mengasihimu,
tempat ini, kok yang ada diselamatkan, yang melihat video ini, itu karena begitu besar Allah akan mengasihi kita. Kira-kira kita menyadari enggak? Yang menjadi dasar pelayanan kita, menjadi dasar ibadah kita, karena Allah mengasihimu. Amin. Kita sudah dianggap the greatest love. Mestinya yang paling lain itu yang dikatakan Markus 1 ayat 11. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kekasihi, kepadamulah aku berkata." Siapa yang dimaksud? Satu-satunya yang pribadi yang harusnya dikasih. Tapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, yang diperkenannya untuk turun di bumi. Adakah di tempat ini seorang ibu atau seorang ayah yang punya anak tunggal kemudian diserahkan bagi Tuhan? Satu pertanyaan sederhana, kira-kira mungkin kalau yang anak tunggal, di sini ada yang anak tunggal? Atau di sini ada Stefani? Kalau Stefani jadi pendeta boleh buat dia? Tapi Tuhan, Dia mengutus anaknya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya anak. Pemberian terbesar yang cuma satu dikasih. Dan satu-satunya anak ini berapa banyak yang dikasih, berapa banyak yang diberi kasih karunia. Coba perhatikan ayat itu. Supaya setiap orang yang percaya, Dia mengorbankan anaknya untuk setiap orang. Biasanya kalau kita manten, kalau kita ulang tahun, kalau mungkin hari ini adalah sekolah minggu, orangnya terbatas, betul? Di sini ada yang mau manten. Yeski sudah merancangkan kapan mau manten. Undangannya berapa banyak? Adakah Yeski nanti setiap orang yang dikenal, setiap orang yang di jalan mau diundang? That is God. That is who you are nanti minggu depan. Setiap orang. Bayangkan pemberiannya yang satu tapi untuk setiap. Katakan setiap. Tidak ada pengecualian. Setiap yang percaya. Tidak terbatas. Amazing. Amazing. Itulah Allah yang kita kenal. Mestinya kita ngobrol, mestinya kita ada di sini, mestinya kita ada di temannya mungkin Madun pun dulu bintang-bintang film yang tidak mengenal. Tapi kita dijadikan anak. Ya. Setiap orang yang percaya. Apa yang dikatakan Lukas 10, satu berita yang menggemparkan dunia. Ayat Lukas 2 ayat 10, Lukas 2 ayat 10, apa yang dikatakan? Ini ayat Natal di setiap ibadah.
Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk, sekali lagi saya tanya, ada undangan untuk seluruh bangsa? Seluruh bangsa. Kalau bukan Allah kita, no. Amazing. Sangat besar anugerah. Amazing grace. Itulah Allah kita, sehingga setiap seluruh bangsa ada kesukaan besar di hari Natal ini. Natal dan salib tidak bisa dipisahkan. Amin. Dengan peristiwa Natal, Yesus lahir, dan Dia lahir untuk mati. Ada yang suka mungkin, oh iya, saya akan hamil, ibu-ibu di sini, kemudian anak saya akan persembahkan. Ada? Tapi Kristus lahir, dan Allah sang pemberi yang saja katakan tadi di awal, sang pemberi hadiah, dan yang menjadi hadiah itu sendiri lahir untuk mati demi kita. Itulah yang membuat iman kita diteguhkan. Itulah yang membuat dasar pelayanan kita. Jadikan itu menjadi satu patokan, satu dasar, satu prinsip, bahwa saya melayani bukan untuk show, bukan untuk sesuatu yang dilihat manusia, tapi saya melayani, saya beribadah karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena tujuan, sekali lagi, tujuan pemberian, motivasi, goal, amazing lagi. Ayat ini penuh dengan amazing grace. Apa tujuannya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Satu tujuan yang mulia, Dia memberikan hadiah yang luar biasa, supaya yang percaya beroleh hidup kekal. Satu Yohanes 4 ayat 9, coba dibuka. 1 Yohanes 4 ayat 9. Satu Yohanes 4 ayat 9. Oke, Bapak yang bisa membacakan dengan suara yang keras. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Tujuan, goal, motivasi Allah supaya Dia mengutus anaknya yang tunggal, sehingga ada pengharapan bagi kita. Dunia sedang menuju ke kegelapan, dikatakan 2023 semakin gelap. Tapi biarlah oleh karena kasih Allah, amazing kasih karunia Allah, ada pengharapan. Amin. Dikatakan iman, pengharapan dan yang terbesar adalah, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Ya, kasih itu adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 4:16, bahwa Allah adalah kasih. Sekarang kita kembali. Apa tujuannya? Apa motivasinya? Banyak orang melayani, banyak orang beribadah. Di sini tidak ada
yang saya sebutkan nanti. Apa tujuan orang ke gereja? Apa tujuan orang lain di gereja? Ada satu kisah seorang yang selalu datang gereja lebih awal. Kalau di sini jam 8, dia setengah 7 ada di sini. Ini di suatu gereja, bukan di sini. Jam 8 ibadah, setengah 7 sudah di sini. Sang pendeta bertanya kepada seorang bapak ini, "Brother, Pak, kenapa Bapak selalu setia? Ibadah jam 8, dia bukan jam 8 kurang 5 datang, bukan. Bukan jam 8 kurang 10, apalagi jam 8 lebih 5. Kenapa Bapak jam setengah 7 sudah datang? Apa Bapak rindu di pelataran rumah Tuhan?" Kan begitu biasanya, "Woi, saya di gereja, saya mau hidup, saya mau mengabdikan diri saya. Apa Bapak rindu di pelataran Tuhan?" Apa jawaban Bapak ini? Ini Pak Pendeta, saya mau mengaplikasikan dari Amsal 21 ayat 9. Ini mana dulu? Enggak ada. Amsal 21 ayat 9. Coba dibaca Pak Benny aja saja. Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada contoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka berteriak. Ini ya, dunia lari. Ya, jawaban Bapak ini, "Pak, daripada saya melek moto sampai mau tidur diomeli istri, lebih baik saya ke gereja, Pak." Ada pendetanya sudah bergumam, "Oh, ini jemaat yang setia, ini jemaat yang bagus ini." Sekarang motivasi kita apa? Motivasi kita beribadah, motivasi kita melayani apa? Biarlah kita jangan seperti Bapak ini, ya. Jangan sampai mengaplikasikan Amsal 21 ayat 19. Ini Pak, sekali lagi motivasi terbesar, tujuan yang terbesar dari Allah mengaruniakan anak yang tunggal, karena Dia begitu mengasihi kita. Motivasinya supaya tidak ada yang binasa. Amin. Bukan daripada di rumah, bukan daripada nganggur, bukan daripada mengisi waktu saya dekor, bukan daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, bukan daripada apa-apa, saya lebih baik di gereja. Tapi lebih baik tinggal di pelataran Tuhan dengan motivasi yang benar. Amin. Karena dibalik kenapa manusia kalau tidak ditolong Tuhan, dikatakan apa? Di bait terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan, sehingga apabila setiap manusia tidak percaya akan, karena dia tidak mau menerima hadiah yang terbesar. Sekali lagi, karena dia tidak mau menerima hadiah yang terbesar, konsekuensinya adalah besar. Tidak ada yang bisa menolong lagi kalau dia tidak mau menerima anaknya yang tunggal.
Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi apa yang menjadi ayat renungan kita satu ayat tapi begitu mendalam. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar the greatest gift, amazing, hadiah yang luar biasa. Sehingga bila mana kita mungkin mengarungi kehidupan, bila mana ke dalam pelayanan kita ada friksi satu dengan yang lain, sekali lagi motivasi yang benar, betapa kita menyadari bahwa Sang Pemberi adalah oknum atau pribadi yang terbesar, yaitu Allah yang menciptakan semesta ini. Dia memberikan anak yang tunggal, kado yang luar biasa, yang terbesar juga. Dan tujuan pemberian supaya kita tidak binasa. Kita ada sebagaimana kita ada. Jangan karena kita Kristen KTP, jangan karena Kristen kita keturunan, tapi biar kita menyadari, iya, saya diangkat Tuhan. Iya, karena Tuhan begitu cinta sama kita, Engkau berharga di matanya. Kita akan menyaksikan satu video singkat. Kalau lampunya dimatikan, dan setelah lampu dimatikan baru video dinyalakan. Sebentar, mungkin jangan dulu. Saya akan bercerita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagu Amazing Grace. Pernah dengar? Yang pernah dengar siapa? Amazing Grace. Itu lagu diciptakan pada abad 18. Bukan 2018 ya, abad 18. Oleh John Newton. John Newton ini merasakan kasih Allah yang begitu besar. Dia juga menjual budak, karena pada waktu itu budak bisa diperjualbelikan. Tapi pada suatu saat dia terkena badai. Dia sangat ketakutan, benar-benar sangat ketakutan, karena dia takut seperti Nabi Yunus yang dilempar ke tengah laut. Dan dia bilang, kalau aku dilempar, iya, kalau saya dimakan ikan paus. Kalau dimakan ikan kecil gimana? Dia sangat ketakutan. Dan suatu saat dia dalam ketakutannya dia tersadar. Dia mengakui betapa dia diangkat dari lembah kegelapan. Dia merasa dia manusia paling hina. Terciptalah satu lirik. Dia buat liriknya dulu. Amazing Grace, how sweet the sound. That saved a wretch like me, di mana hidupnya telah diselamatkan. Dulu hilang, sekarang sudah kembali. Was found, ditemukan kembali. Yang dulu buta, sekarang sudah lihat. Yang melihat kemurahan Tuhan, yang melihat kemurahan Tuhan. Lagu ini menglegenda, lagu ini sangat luar biasa. Kita akan lihat satu pribadi yang menyanyikan lagu ini dengan penuh ekspresi pada saat dia menikah. Dia menyanyikan lagu ini karena dia tahu dia ada sebagaimana dia ada karena Tuhan. Silakan. Amazing grace, how sweet
the sound. They saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that touched my heart to feast, and grace my fears relieved. How precious is that grace of me. The Dia terbesar. Itu Tuhan. Dia sudah terlahir dan dia lari hati-hati. Sebenarnya dia punya alasan untuk menolak kita, tetapi dia tetap memilih aku, memilih engkau. Dia punya alasan untuk marah pada kita, tapi dia memilih untuk mengampuni aku dan kau. Dia punya alasan untuk pergi ketika kita menutup pintu hati kita, tapi dia memilih untuk tetap menunggu di muka pintu hatimu. Dia punya alasan untuk meninggalkan saat kita melupakan dia berkali-kali, tapi dia memilih untuk terus berjalan menyertai hidupku dan hidupmu, sambil berjaga-jaga bila waktunya tiba saat kita rindu kembali kepadanya. Dia punya alasan untuk menutup tangannya, tapi tahukah kita bahwa dia memilih untuk tetap membuka tangannya, karena jika suatu saat kita merasa sendirian dan ingin menangis, dia selalu tersedia. Dia terus membuka untuk dia boleh memeluk kita. Dia punya alasan untuk tidak peduli pada kita, tapi dia memilih untuk tetap menggantikan dan menanggung kesalahan aku dan kamu. Itulah amazing grace. Dia punya alasan untuk memanggil para tentara langit dan menghajar orang yang menyalibkannya, tapi sekali lagi dia memilih untuk memberikan nyawanya untuk engkau dan aku. Bahkan dia tidak menghiraukan saat aku menusuk tangannya, kakinya. Dia punya sejuta alasan untuk tidak memilih semuanya itu, tapi satu alasan yang membuat dia tetap melakukannya. Dia terlalu sayang untuk engkau dan aku. Dia telah memilih dan dia tidak pernah menyesal. Yohanes
Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Bapak Ibu, beritakan Natal, beritakan Natal, dan sekali lagi beritakan Natal sebagai kabar baik pada semua orang, sehingga semua orang mendengar, melihat, dan mengetahui bahwa ada keselamatan kekal, sehingga pada akhirnya penghuni neraka hanya si iblis yang sudah ditentukan dengan semua. Pastikan saya dan engkau semua adalah gereja Tuhan, gereja yang bukan sembarangan, gereja yang bukan kaleng-kaleng, tapi kita diselamatkan, kita milik kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Kalau yang bisa katakan sangat besar anugerahmu yang beriku selamat, aku selamat, selamat. Bapak Ibu bagi berdiri. Marilah menyanyikan pujian ini. Sangat besar. Saya undang Pendeta Erno berdoa. Jangan pernah engkau menyesali hidupmu, apapun yang terjadi itu. Karena saudara adalah umat pilihan Allah. Karena Dia mengasihi saudara. Allah yang begitu luar biasa memberikan putranya yang tunggal bagi kita semua. Semua karena anugerahnya. Siapa kita yang sesungguhnya? Kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang baik. Semua bagaikan kain yang kotor. Kita adalah pribadi-pribadi yang najis di hadapan Allah.
Tapi karena anugerah kasih-Nya, Dia datang ke dunia. Dia tanggalkan semua kemuliaannya bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gak ada kata-kata lain selain ucapan syukur kami buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami yang harusnya dimurkai, kami yang harusnya mati, tetapi semua Tuhan balikan itu menjadi pribadi-pribadi yang dicintai, menjadi pribadi yang memiliki hidup yang kekal. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu lebih dari segalanya. Dan bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau Allah kami menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Betapa Engkau mengasihi setiap kami yang ada di tempat ini. Dan semua saudara-saudara kami yang melihat melalui YouTube, Engkau juga mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini biar firman-Mu itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, mengubah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami, pemikiran kami yang salah, untuk kami memiliki satu pengertian yang pasti bahwa hidup kami karena anugerah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mau tanggalkan segala pikiran kami yang salah tentang Engkau. Kalau mungkin selama ini kami berpikiran bahwa Tuhan, mengapa ini harus terjadi, mengapa harus begini, Tuhan mengapa Engkau izinkan terjadi. Tapi pagi hari ini semua yang terjadi itu karena anugerah-Mu. Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Kami siap Tuhan untuk menghidupi kehidupan ini bersama dengan Engkau. Yes Lord Jesus, thank you God. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kau terus pakai kehidupan hamba-Mu untuk hari lepas hari. Tuhan pakai untuk membawa setiap kami semakin hari semakin mengenal pribadi-Mu, semakin mengasihi Tuhan, dan siap memberi hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan, berkati kehidupan hamba-Mu dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan buat berhasil. Berkati kehidupan keluarganya. Terima kasih. Bahkan kami yakin pagi hari ini kami juga diberkati oleh firman. Yes. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati pagi hari ini bersama katakan amin. Shalom. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Ketika dunia ini
Because of who you are, King, you holy. Because of who you are, King, you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you. Because of who you are, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Saya bawa sepatu ini. Because of who you are, King, you glory. Because of who you are, King, you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah segala sesuatu yang menyediakan segala sesuatu. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang segala-galanya buat kami. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami membawa pulang damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Berkat-berkat yang daripada-Mu Engkau curahkan bagi kami orang yang percaya. Sementara ada ibadah sekolah minggu Tuhan, perayaan Natal Utama sekolah minggu yang memberkati. Kami undang Roh Kudus untuk tetap memimpin dari acara demi acara. Siapapun yang terlibat di PAW Pokotsa, Tuhan kami memakai sehingga anak-anak mendapat berkat yang daripada-Mu, berkat Natal yang terindah, the greatest gift yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati jemaat-Mu, kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, Bapak yang mencurahkan berkat-Mu di bulan Natal, di bulan Desember ini Tuhan, sehingga kami semua merasakan bahwa Engkau mengasihi kami. Tim BAW dan melayani Tuhan, Bapak yang memberkati juga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, to God be the glory. Kau layak kami tinggikan Tuhan.
Kami berdoa untuk Indonesia, untuk khususnya kota Surabaya tercinta. Biarlah pada saat kami merayakan ibadah Natal, malaikatmu menjaga kami, dan Kau yang memberkati supaya keamanan tetap ada dan terjamin, sehingga kami boleh ibadah dengan aman dan nyaman. Tuhan, Kau memberkati aparat kepolisian, TNI yang berjaga-jaga. Tuhan beri hikmat pada mereka untuk mencegah, untuk memberikan upaya preventif, tidak ada kejadian-kejadian yang menakutkan umat-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami boleh merasakan damai Natal itu. Terima kasih Bapak yang memberkati panitia Natal, yang mempersatukan kami dengan tali kasih-Mu, dan kami menolak segala upaya iblis yang membuat kami mungkin satu dengan yang lain karena kesibukan, karena kepadatan, karena kelelahan, kami menjadi tergeser satu dengan yang lain. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah jemaat-Mu yang dekat, yang jauh boleh pulang, oleh malaikat-Mu menjaga mereka dengan selamat tiba di rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, biarlah memberkati, menyertai, melindungi dimanapun Kau berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Yang percaya katakan amin. Forever you will be. The land of water I can be to worship you alone. Forever you will be. The land of water I can be Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjelang Natal.